Perkenalkan, nama saya Giono, berasal dari Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Saya mulai belajar ngukir waktu masih di SD, sekitar kelas 6 ya. Itu belajar awal itu belajar sama kakak saya di rumah. Kebetulan saya itu bertempat tinggal di Desa Sukodono. Yang Desa Sukodono itu memang salah satu dari sentra industri mebel. Sudah lama. Berarti lingkungan itu sudah sangat mendukung untuk saya ya tertarik pada mebel, pada ukiran. Sebab waktu itu kan ayah saya kan punya bengkel itu pengrajin lah namanya, pengrajin kan. Ayah saya itu pengrajin mebel. Nah, terus saya sekalian itu magang belajar di tempat ayah saya di rumah. Nah, di samping belajar sama kakak saya juga belajar di sekolah. Sekolah waktu itu sudah naik ke SMP kan, lulus SD, belajar di SMP 3 Negeri Jepara. Itu ada pelajaran ngukir ya. Di samping belajar di rumah sama kakak ya, sepulang sekolah, di sekolahan juga belajar ngukir. Mata pelajaran ngukir di sekolahan. Nah, itu saling menunjang kan. Terus setelah itu begini, alasan kenapa saya ngukir ya, alasan kenapa saya tertarik untuk ngukir waktu itu ya, mayoritas di daerah saya itu semua anak ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sepertinya itu memang sudah seperti kebiasaan, sudah mengkultur. Memang semua anak itu belajar ngukir, baik cowok maupun cewek waktu itu, sekitar tahun 80-an lah ya. Sebab waktu itu kan memang belum banyak varian pekerjaan kan Mas ya. Lah, makanya setiap anak kalau sudah punya kemampuan ngukir atau tukang kayu ya, itu nanti sudah bisa jaminan untuk pekerjaan di masa dewasa. Terus setelah masuk ke SMP tadi, kemampuan ngukir makin dipertajam. Dengan itu makin banyak itu ada pelajaran membuat ragam hias tradisional. Ya, itu kan jadi diperkenalkan dengan ragam hias, misalnya Mojopahit, Pajajaran, Yogyakarta, Madura, Pekalongan, dan macam-macam. Jadi di samping secara teknis belajar keterampilan, juga secara pengalaman, pengetahuan tentang motif-motif ukiran makin bertambah karena ada pelajaran pengenalan motif-motif tradisional ya. Terus setelah itu, setelah lulus SMP, terus saya pindah belajar ke Semik Negeri Jepara, sekarang SMK 2. Nah, waktu itu kan di Semik itu juga kan ada pelajaran ngukir itu ya. Ngukir itu pelajarannya berarti makin intensif ya, makin mendalam lah. Nggak cuman pengenalan motif-motif tradisional, tapi secara teknik juga makin bagus ya. Terus pengembangan juga makin meluas diaplikasikan ke produk-produk. Kalau waktu masih SMP kan cuma belajar teknis dasar ya kan, sama pengenalan motif tradisional. Setelah di Semik sudah mulai membuat berupa barang, motif-motif tadi diaplikasikan ke bentuk barang ya, jadi sudah makin berkembang. Terus setelah lulus Semik, saya belajar lagi seni ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ISI Jogja. Lah, di ISI itu juga makin berkembang lagi. Di sana sudah nggak diajarkan masalah teknis, tapi di sana lebih ditekankan ke ekspresi seni
selesai dari isi, ya, setelah pulang dari isi, terus saya masuk ke dunia kerja, ya kan. Masuk dunia kerja pertama saya masuk ke perusahaan orang Ukraina, ya, perusahaan asing. Nah di situ saya lalu mengenal style-style Eropa, ya. Untuk dalam konteks ini, karena perusahaan itu membuat produk yang stylenya Rusia, ya kan, temanya Russian Empire Style, ya, gaya-gaya istana Rusia lah, ya. Contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh ornamennya yang saya pelajari waktu masih di perusahaan, seperti ini stylenya, ya kan. Nah ini sudah, kita tidak bicara masalah seni yang ekspresif, ya. Ini sudah mulai mekanisme pasar, ya, selera pasar. Bisa di close up. Nah ini, ya kan. Setelah saya keluar dari perusahaan, ya kan, saya mulai mandiri, belajar memproduksi sendiri, ya, dari awal. Lah setelah saya belajar memproduksi sendiri, saya jadi punya kesempatan mengekspresikan style saya sendiri, tapi aplikasinya ke furniture, ya kan, bukan barang seni murni lagi, beda sama yang dari dunia akademis, ya kan. Nah contohnya beberapa seperti ini dalam bentuk kursi, ya kan. Stylenya sudah ini personal sekali, ya, selera saya sendiri, style saya sendiri, ya. Ini perpaduan antara klasik Eropa sama modifikasi saya, ya. Ini yang selera saya sendiri, ya. Ini sekarang kita ulas, ya, kenapa generasi sekarang, anak-anak muda sekarang mulai tidak berminat terhadap belajar ngukir. Itu masalah yang bisa saya tangkap, ya Mas, yang bisa saya tangkap. Sekarang jadi profesi tukang ukir itu tidak populer, tidak populer. Anak-anak sekarang lebih berminat pada hal-hal yang bersifat teknologi, ya kan Mas. Trennya beda, ya, trennya beda. Anak-anak sekarang lebih suka yang itu, misalnya animasi, ya kan, yang berbau teknologi. Yang kerja-kerja manual itu kurang diminati. Saya rasa itu mungkin, ya, bukan cuma dalam bidang ukir juga. Hal-hal yang sifatnya manual itu kelihatannya sudah mulai agak-agak berkurang minat generasi sekarang loh. Pasti biasanya lebih suka ke hal-hal yang ada itu, teknologi digital yang model begituan. Alasan kedua yang saya tahu, ya, sekarang profesi tukang ukir itu, ya, di samping tidak populer, itu secara penghasilan, ya, taraf hidup lah, itu juga kita anggap tidak makmur lah, ya, kurang dari sejahtera. Rata-rata loh Mas, itu yang saya ambil kesimpulan yang rata-rata. Meskipun ada beberapa tukang ukir yang kita anggap sukses secara ekonomi, secara materi, tapi itu spesial loh Mas, beberapa orang saja yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tapi yang kemampuan rata-rata itu memang secara penghasilan, taraf hidup memang tidak begitu tinggi. Jadi itu juga suatu alasan kenapa generasi sekarang kurang berminat, karena kurang menjanjikan secara ekonomi, kan. Itu alasan kedua, ya kan Mas. Nah, alasan ketiga ada loh Mas. Alasan ketiga, sekarang itu trennya furniture itu stylenya ke minimalis, yang ke modern-modern itu, yang simple-simple, ya kan. Yang klasik-klasik yang penuh ukiran itu mulai berkurang di pasaran. Sekarang saja ya,
pengukir-pengukir lama itu sudah banyak yang banting setir ke profesi lain karena kurangnya pasokan ukiran, pekerjaan ukiran. Order ukiran mulai berkurang karena selera pasar makin ke minimalis. Nah, itu saya kelihatannya sudah ada 3 sebab itu. Proyek pemerintah itu kalau bisa seyogyanya itu dibikin style yang ada ukirannya. Itu kan langsung berimbas pada kasih pekerjaan kan. Yang secara kelembagaan ya itu memang harus ada kemauan dari pemerintah. Kelembagaan itu harus ya di sekolahan. Sekarang itu pelajaran ngukir itu kan pelajaran pilihan ya. Pilihan itu artinya yang tidak berminat kan nggak memilih lah. Itu imbasnya karena trennya berubah, minat berubah. Saat ini di Semik saja ya, tahun ini ya Mas ya, Semik itu kan barometer belajar ngukir secara formal ya, secara kelembagaan. Dulu itu jurusan ngukir di Semik itu jurusan paling favorit, paling banyak peminat ya kan. Tahun ini itu cuma ada 3 orang yang mengambil jurusan ukir. Itu artinya kita itu sudah pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Itu artinya kan karena peminatnya sudah berubah kan, perubahan minat ya. Itu saya pikir ya, secara kelembagaan di sekolah itu memang harus ada pelajaran ngukir yang wajib. Itu secara ya memang minimal mungkin SD atau SMP ya kan, ada pelajaran dasar. Itu muatan lokal loh Mas ya, muatan lokal kan. Itu salah satunya loh Mas ya. Di samping yang tadi diadakan seperti lomba ngukir secara agenda tetap lah ya, itu dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan ya kan. Katanya di Malaysia itu kan sekarang sangat intens mengembangkan ukir ya, ukir itu sampai di sana itu dilombakan itu ngukir, juara 1 itu hadiahnya sampai 35 juta. Itu dihargai dengan sangat bagus karena biar bener-bener orang itu berminat belajar ngukir. Kalau hadiahnya saja itu nggak menggiurkan itu kan minat juga kan lemah. Memang peran pemerintah saya rasa juga penting. Pemerintah itu tadi membuat proyek-proyek yang ada unsur ukir, biar anak-anak tadi yang sudah di lembaga pendidikan belajar ngukir dan sudah berminat ngukir, nanti itu memberi pekerjaan pada mereka kan. Nah, di samping pemerintah juga para pemilik modal, para pengusaha lah istilahnya, orang berduit ya. Kalau bisa mereka itu juga membuat itu suka membuat proyek-proyek, misalnya gedung-gedung atau apa yang juga ukir-ukir ya, itu kan juga berarti akan menciptakan lapangan kerja untuk ukir. Kedutaan itu juga harusnya punya fungsi besar ya kan ya. Kedutaan itu mengadakan pameran-pameran ya di negara-negara itu secara agenda tetap lah. Saya pikir itu juga akan sangat berperan besar. Di samping itu juga seperti Dewan ya, DPR ya. Nah, itu juga kan karena DPR itu kan membuat regulasi kan, itu harusnya juga harus punya ini kesamaan semangat ya kan, kesamaan semangat untuk membuat regulasi. Regulasi kan artinya mengikat kan. Nah ya kan, nah itu kan biar bisa memberi lapangan kerja orang ukir dan bisa menghidupkan ini tadi minat ukir juga. Saya rasa itu pokoknya itu tadi sistemnya ya, sistem memang harus mulai dihidupkan. Dan sistem itu kan banyak variabel kan, nggak cuma 1-2 pihak. Kalau 1-2 pihak yang semangat tapi yang lain tidak mendukung, itu saya rasa sulit ya. Tadi DPR, pemerintah ya kan, tadi yang kedutaan besar itu kan yang pemerintah kan memperkenalkan. Di samping yang pelaku usaha yang swasta juga rajin mengadakan pameran-pameran di luar, itu yang dari swasta juga ya.
mencari order-order itu yang ukir-ukir, biar nanti ordernya kan masuk ke dalam negeri kan, kita bisa hidup lagi. Saya rasa itu beberapa yang saya pahami masalah keadaan dunia ukir hari-hari ini, ya, yang saya pantau dan saya alami sendiri itu seperti itu.